Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat dalam 24 jam terakhir market cryptocurrency kembali dalam keadaan yang cukup positif. Terutama di sektor altcoin ya, teman-teman, kita melihat masih ada beberapa yang sepertinya tidak mau berhenti untuk ngepump. Di antaranya XRP, HBAR yang berhari-hari terakhir terus mengalami kenaikan dan perharinya bisa naik kurang lebih puluhan persen, teman-teman. Jadi itu mungkin sesuatu yang cukup baru untuk teman-teman yang mungkin baru masuk ke dunia cryptocurrency, melihat ada sebuah altcoin yang market cap-nya besar bisa naik sampai beberapa ratus persen dalam kurun waktu beberapa hari. Tapi perlu saya ingatkan teman-teman bahwa altcoin season sesungguhnya adalah memang modelnya seperti itu. Bahkan altcoin yang market cap-nya besar sekalipun itu bisa mendapatkan gains puluhan persen per harinya. Nah, tetapi di video hari ini teman-teman kita bakalan bahas spesifik mengenai Bitcoin. Kira-kira apa yang sedang terjadi dalam 24 jam terakhir, diikuti juga apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kalau kita melihat top 10 coin sendiri, lagi-lagi keadaannya sebenarnya mix gitu ya. Sebagian ada yang hijau, ada pun yang merah. Dan yang mengalami kenaikan paling signifikan hari ini adalah Cardano, kenaikannya 11,66% ke 1,29 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, pertama teman-teman, sebenarnya ini mungkin bisa kita kategorikan sebagai sebuah kekhawatiran baru gitu ya, sebuah FUD baru yang muncul untuk Bitcoin, yaitu adalah US government atau pemerintahan Amerika Serikat itu dirumorkan menggerakkan kurang lebih 1,92 miliar dolar Bitcoin-nya ke alamat yang baru. Nah, tentunya teman-teman, kita nggak tahu tujuan dari pemerintahan US menggeser Bitcoin-nya ke alamat baru itu untuk apa? Apakah memang ada sesuatu yang sedang dikerjakan? Ataukah memang mau dijual? Who knows? Tapi biasanya memang dengan adanya pergerakan seperti ini, itu diasosiasikan dengan penjualan. Maka dari itu, ya kita melihat sebenarnya pergerakan 24 jam terakhir di Bitcoin itu cenderung sangat liar, teman-teman. Oke, kita melihat ada pergerakan zigzag berkali-kali, yang bakalan kita bahas nanti dari segi price action. Tapi ini mungkin bisa menjadi salah satu penyebabnya, teman-teman. Kita melihat ada sell-off yang terjadi, diakibatkan mungkin ada sebagian orang yang takut bahwa rupanya memang Bitcoin yang digerakkan ini bakalan dijual. Tapi kalau saya secara pribadi ya, teman-teman, kalau misalnya memang 1,92 miliar ini bakalan dijual, dalam keadaan market seperti ini gitu ya, sentimennya bullish, positif, dan lain seterusnya, saya rasa tidak akan membawa dampak yang terlalu signifikan, teman-teman. Oke? Dan selama spot Bitcoin ETF itu masih konstan mendapatkan demand atau mendapatkan inflow, maka itu harusnya bisa melebihi apa yang kita lihat di sini. 1,92 billion dolar dalam bentuk Bitcoin itu sekarang jumlahnya bukan jumlah yang terlalu besar. Karena Bitcoin sekarang market cap-nya sudah kurang lebih 1, sekian triliun dolar, teman-teman. Oke, jadi ini bukan sebuah aset kecil yang bisa bergerak drastis hanya dengan ada penjualan 1,92 miliar dolar. Cuman memang ada potensi ini bisa menjadi semacam snowball effect gitu ya, efek bola salju. Ketika ada rumor seperti ini yang cenderung negatif gitu ya, kita mungkin bisa melihat ada semacam koreksi, dan takutnya yang kemudian terjadi adalah terjadi outflow juga misalnya di spot Bitcoin ETF, itu juga bisa menciptakan selling pressure baru yang membuat harga Bitcoin kemungkinan juga bisa drop lebih jauh, dan ujung-ujungnya biasanya adalah para dumb money, para weak hands yang selalu panic selling setiap kali Bitcoin koreksi 5-10%. Kalau mereka juga jualan, ya itu juga akan menambahkan efek bola saljunya. Semakin lama semakin besar, dan ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan koreksi yang lumayan signifikan. Tapi kan kita belum melihat sampai saat ini hal tersebut terjadi gitu ya. Dan ini toh baru sekadar rumor bahwa ada terjadi pergerakan dari satu wallet ke wallet lainnya. Kita nggak tahu ini tujuannya untuk apa. Tapi kalau kalian punya informasi lebih lanjut, mungkin boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, yang kedua, teman-teman, perlu kalian ingat juga, selain daripada ada FUD yang tadi kita sudah baru saja bahas gitu ya,
Beberapa bulan terakhir kita melihat juga memang di setiap awal bulan ya, itu nggak tahu kenapa biasanya Bitcoin itu bakalan mendapatkan koreksi, terutama beberapa bulan terakhir. Kalau kalian lihat di bulan November awal, oke, ini adalah start bulan November, kita kemudian mendapatkan koreksi selama 3 hari berturut-turut sebelum pada akhirnya kita kembali recover. Sama juga di bulan Oktober, pada saat kita baru masuk ke bulan Oktober, kita kemudian mendapatkan 2 candle berturut-turut itu closing dalam keadaan merah, dan kemudian kita baru start untuk recover. Tidak berbeda juga di bulan September. Di awal bulan di September, kita juga mendapatkan ada koreksi yang cukup dalam. Nah, apakah kali ini juga akan mengulang hal yang sama? Who knows, gitu ya. Tapi tentunya chance bahwa hal tersebut terjadi itu ada, gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang sekarang menggunakan leverage sangat besar untuk long, terutama di altcoin, kalian harus aware bahwa akan ada masanya flush out itu terjadi. Itu tujuan utamanya tidak lain tidak bukan adalah untuk mencuci orang-orang yang menggunakan leverage sangat besar. Jadi kalian jangan sampai termasuk salah satu korbannya, teman-teman. Nah, saya di sini bukan berniat untuk menakut-nakuti teman-teman ya, untuk tidak masuk ke sebuah posisi. Tapi saya hanya pengen menyelamatkan teman-teman semua yang sekarang mungkin mempunyai mindset bahwa semakin besar resiko yang saya ambil sekarang, maka potensi reward atau cuan yang saya dapatkan itu juga semakin tinggi. Sebenarnya itu tidak salah, teman-teman. Tetapi, perlu kalian ketahui bahwa kalian juga meresikokan capital kalian. Kalian jangan hanya pikir cuannya aja. Wah, kalau saya buka posisi di Ethereum sebesar 1 juta dolar kok, kalau naik 10% aja saya dapat 100 ribu dolar gitu kan. Memang benar, tidak salah. Tetapi perlu kalian ingat juga, kalau ternyata analisa kalian salah, dan misalnya Ethereum justru drop, maka capital kalian bisa hilang dan margin call. Nah, apakah worth it resikonya? Kalau misalnya kalian merasa kalian bisa handle, ya silakan-silakan aja. Tapi saya rasa akan ada banyak yang tidak bisa menghandle hal tersebut. Dan ujung-ujungnya justru kalian masuk ke sebuah cycle yang nanti akan sangat negatif. Yang awalnya kalian hanya loss besar, ujung-ujungnya kalian bakal melakukan revenge trading, gitu ya. Artinya kalian trading balas dendam. Karena kalian mendapatkan loss yang sangat besar, kalian mau mengembalikan uang yang kalian hilang tersebut dalam waktu yang sangat singkat, otomatis kalian pakai lagi leverage yang lebih tinggi. Ujung-ujungnya habis semuanya. Dan itu sebuah cycle yang biasanya bakalan berulang. Awalnya kalian disiplin, kemudian kalian profit, ketika kalian start profit, kalian mulai overconfidence. Overconfidence ini menjadi awal masalah. Karena ketika overconfidence, kalian mulai start menggunakan leverage yang sangat tinggi, dan ketika leverage yang tinggi itu kalian pakai dan rupanya itu loss, maka loss yang didapatkan kan cukup besar gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Kalian lakukan revenge trading. Revenge trading, loss lagi gitu kan. Ujung-ujungnya margin call. Setelah margin call, balik lagi. Kalian menjadi disiplin lagi, menjadi cuan lagi, menjadi overconfidence lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalian harus patahkan di tengah, teman-teman. Oke? Kalian harus tetap disiplin, cuman stay di angka kedua. Di mana kalian disiplin lagi, dan konsisten profit. Yang ketiga ini jangan dimulai, overconfidence itu jangan dimulai, teman-teman. Dan kalian harus stop di angka kedua. Itulah kenapa berminggu-minggu terakhir, saya tidak capek-capeknya mengingatkan ke teman-teman semua, jangan gunakan leverage yang besar untuk trading dalam keadaan volatile seperti ini. Kita sudah lihat buktinya, teman-teman. Setiap harinya, selama 1-2 minggu terakhir, ada ratusan juta dolar yang ke-liquid. Bahkan kalau 24 jam terakhir, teman-teman, kita melihat lagi-lagi ada 518 juta dolar yang ke-liquid. Dan hal ini terjadi sudah dari awal bulan November, berhari-hari kita melihat ada beratus-ratus juta dolar yang ke-liquid. Menunjukkan apa? Menunjukkan banyak traders yang mendapatkan loss yang sangat besar. Dan jangan sampai kalian termasuk salah satunya. Dalam keadaan volatile seperti ini, saya sampaikan ini baik di YouTube channel saya maupun di VIP Group. Akan jauh lebih profitable kita buy di spot dan juga hold. Karena kalian jangan samakan pergerakan altcoin dan juga Bitcoin sekarang dengan mungkin 5-6 bulan yang lalu. Sudah beda cerita, teman-teman. Terutama di altcoin. Karena altcoin sekarang pergerakan hariannya sudah puluhan persen. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai ratusan. Sedangkan beberapa bulan yang lalu mungkin perharinya kita cuma melihat 1 digit. Kadang-kadang 2-3%. Atau bahkan ada yang 4-5%. Itu pun sudah max gitu. Sisanya tidak ada. Jarang-jarang kita mendapatkan ada belasan persen pergerakannya. Jadi jangan samakan teknik kalian trading hari ini, terutama di sizing positionnya, yang hari ini dengan beberapa bulan lalu. Saya mau ingatkan lagi itu sekali lagi. Oke?
Nah, sebelum saya masuk ke chart, teman-teman, saya pengen ingatkan bahwa ada satu hal yang mungkin teman-teman juga wajib tahu. Kalau dalam keadaan bull market seperti ini, teman-teman, salah satu hal yang akan menghasilkan cuan paling besar adalah ketika teman-teman dapat berinvestasi di altcoin yang market cap-nya tergolong masih kecil, tapi membawa potensi yang besar. Nah, di channel Altcoin Indonesia, sebenarnya dalam beberapa minggu terakhir, saya sudah share beberapa altcoin yang saya terus lakukan akumulasi ya. Ada di sektor AI, ada di sektor decentralized science, dan di sektor meme juga ada gitu. Nah, beberapa yang saya share di sini, itu semuanya ada di salah satu exchange yang mungkin belum kalian pakai, yaitu adalah CoinEx, teman-teman. Nah, ini juga udah saya sampaikan di video Altcoin Indonesia, bahwa kalau kalian mau mendapatkan gains yang besar, dengan modal yang tidak terlalu besar, kalian mungkin harus masuknya ke altcoin yang market cap-nya tergolong masih kecil. Resikonya memang jauh lebih besar, tapi membawa potensi reward juga jauh lebih besar, teman-teman. Tapi negatifnya adalah, kalian tidak akan bisa temukan project-project atau altcoin yang market cap-nya kecil di exchange-exchange seperti Binance, Bybit, OKX, dan lain seterusnya yang udah besar-besar. Kalian hanya bisa temukan itu di exchange seperti Get.io, CoinEx, atau misalnya apalagi lah yang beberapa exchange lainnya yang mungkin tergolong masih sedang gitu size-nya. Dan saya sendiri pemakai CoinEx karena di sini koinnya lengkap banget, teman-teman. Semua yang saya share di Altcoin Indonesia semuanya tersedia di CoinEx. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, teman-teman, seperti salah satunya token OX 0x0 ini, teman-teman, ini sudah saya share di Altcoin Indonesia ketika harganya masih di bawah 0,2. Nah, kalau kalian masuk 2 minggu yang lalu, sekarang sudah naiknya lebih dari 100%. Sama juga dengan PAL AI. Saya share pada saat itu ketika harganya masih kurang lebih di bawah 0,2, dan sekarang juga sudah di sekitaran angka 0,3. Artinya kenaikannya juga sudah kurang lebih 100%. Itu terjadi hanya dalam kurun waktu 1-2 minggu, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau gain seperti itu, memang mau tidak mau kalian harus coba masuk ke altcoin yang tergolong lebih kecil. Terutama ini saya khususkan untuk teman-teman yang mempunyai capital belum terlalu besar lah gitu. Karena kalau kalian capital yang nggak terlalu besar, katakanlah kalian punya 5 juta nih, gitu kan? Dan kalian mau dapatkan gains yang besar, maka kalian tidak bisa harapkan dengan kalian masukkan ke Bitcoin, ke Solana, ke Ethereum. Kenapa? Karena pergerakan atau kenaikan di koin-koin tersebut sudah sangat terbatas, teman-teman. Katakanlah kalian sangat optimis masuk ke Bitcoin. Kalian masukkan 5 juta semuanya ke Bitcoin. Dan Bitcoin katakanlah naik sampai 200.000 dolar gitu ya. Sebuah target yang tentunya sudah cukup optimis. Maka itu hanya kenaikan kurang lebih 110% dari sini. Uang kalian yang 5 juta menjadi kurang lebih 11 juta. Apakah itu akan mengubah hidup kalian? Jawabannya kan tentu tidak gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau mengembangkan portofolio kalian dengan pesat, cara paling baiknya adalah memang, mungkin kalau kalian punya 5 juta atau 10 juta, mungkin boleh 40%-nya kalian masukkan ke big cap gitu. Misalnya masukkan ke Bitcoin sebagian, masukkan Ethereum, masukkan Solana gitu kan. Tapi mungkin porsi yang lebih besar, 60%-nya, kalian harus masuk ke mid cap dan juga low cap. Karena itu jalan satu-satunya untuk teman-teman bisa mendapatkan gains yang mungkin bisa mengubah hidup kalian. Oke? Tapi kalau equity kalian udah gede banget, udah miliaran, ya itu mungkin berbeda ya ceritanya. Kalian mungkin bisa masuk aja ke yang lebih aman, dan kalian bisa dapatkan gains yang sudah sangat baik dari sana gitu. Tapi kalau kalian yang masih punya equity sangat kecil, modalnya cuma 5 juta, 10 juta, atau ya puluhan juta pun itu masih tergolong kecil sebenarnya di crypto, ya mungkin kalian harus berfokusnya seperti itu. Tapi tentunya kalian harus riset lebih dalam ya, kalau misalnya kalian mau mainnya di mid sama low cap, karena resikonya di sana juga lebih tinggi gitu. Oke, so itu adalah beberapa teman-teman yang mau saya sampaikan, mungkin bisa dijadikan sebagai semacam tips lah gitu ya. Nah, apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action dalam 24 jam terakhir? Oke, yang pertama yang mau saya highlight lagi adalah teman-teman, sepertinya memang para sellers tidak mau melihat Bitcoin untuk bisa close di atas 97.500. Berkali-kali kita mencoba untuk close di atas area tersebut. Dari kemarin bahkan, berkali-kali kita coba close di atas area tersebut, belum berhasil. Dan hari ini, kita juga melihat ada 2 kali percobaan untuk closing di atas area tersebut dan lagi-lagi gagal. Dan inilah kan alasan teman-teman kenapa saya sangat tidak menyarankan teman-teman untuk trading menggunakan leverage yang sangat besar dalam kondisi seperti ini. Karena pergerakan yang zigzag seperti ini, teman-teman. Oke?
Nah, kenapa? Kalau kalian tidak menerapkan risk management dengan baik, maka ini kalian bisa loss-nya berkali-kali. Gitu ya. Katakanlah kalian buy di sini, ya kan? Loss. Kalian lihat di sini breakdown, kalian sell, dan kalian tidak sempat taking profit katakanlah. Kembali naik, kalian lagi-lagi loss. Katakan kalian langsung buy lagi di sini, gitu kan? Katakanlah kalian anggap ini reclaim trend line-nya. Kalian buy. Ujung-ujung drop lagi. Loss lagi. Nah, tujuan pergerakan seperti ini, teman-teman, tidak lain dan tidak bukan sekali lagi adalah untuk meliquid orang-orang yang menggunakan leverage sangat besar. Makanya pergerakan zigzag-zigzag seperti ini. Oke? Jadi, sekali lagi, dalam keadaan seperti ini, hold this spot itu adalah jalan terbaik menurut saya. Kalaupun mau terpaksa pakai leverage, leverage-nya dikondisikan, jangan terlalu besar. Nah, di video kemarin memang saya sampaikan, teman-teman, pada saat kita berhasil untuk breakdown dari area trendline di sini, maka saya bisa melihat Bitcoin untuk setidaknya nge-retest ke area 94.700-an. Which is itu adalah yang persis kita lakukan, dan persis dari area itu, kita kemudian mendapatkan rebound yang signifikan, nyampe lagi ke 97, dan kemudian dibanting lagi sampai ke 94. Dan sekarang kembali recover ke kurang lebih area $96.000. Nah, jadi dengan adanya hal tersebut, teman-teman, saya mungkin harus menghilangkan garis trendline tersebut karena itu sudah tidak di-respect berkali-kali gitu ya. Jadi untuk sementara bagi saya ini sekali lagi masih adalah gray area, teman-teman. Belum ada lagi setup baru yang bisa dimanfaatkan selain kalau misalnya teman-teman kemarin sempat scalping di sini dan sempat take profit, ya saya ucapkan selamat cuan. Tapi kalau yang belum masuk ke posisi sama sekali, sekarang menurut saya bukan lagi tempat untuk masuk ke sebuah posisi, baik itu dari long maupun short, teman-teman. Kalau long, kalian naik sedikit sudah ketemu dengan resistance. Kalau kalian short, turun lagi sedikit, kalian sudah ketemu dengan support. Dan keduanya menurut saya belum ada setupnya, baik itu long maupun short. Jadi ini adalah no trading zone bagi saya. Nah, kalau misalnya saya mau masuk ke Bitcoin, misalnya kayak saya dipaksa untuk trading gitu ya, maka ada dua area yang akan saya lihat. Yang pertama adalah tentunya area trendline di sini, lower trendline-nya. Yang kalau misalnya kita berhasil menyentuh ke area tersebut dan start untuk mendapatkan reversal pattern, maka ini bisa menjadi percobaan pertama. Oke? Kalau itu jebol, maka kita harus tunggu mungkin sampai ke sekitaran area 89 atau 88 untuk kemudian mencari peluang long berikutnya. Ya, idealnya sebenarnya dari sini ya, teman-teman, karena dari sini tentunya risk to reward ratio-nya akan jauh lebih besar. Tapi pertanyaannya apakah akan dikasih sampai ke sana? Tidak ada yang tahu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nyampe ke area lower trendline diikuti semacam reversal pattern, ini mungkin bisa menjadi percobaan pertama untuk long. Tapi kalau misalnya kita tidak nyampe ke area tersebut dan justru melakukan breakout dari area trendline di sini dan start konsolidasi, ini juga sebenarnya bisa ya untuk dijadikan sebagai peluang untuk long dan menargetkan setidaknya ke area high terakhir di 99 atau bahkan di area high yang baru sudah mungkin di area 105 atau mungkin 110.000 dolar. Kalau teman-teman yang mau short gitu ya, untuk sekarang belum ada menurut saya yang bisa dimanfaatkan. Kalaupun mau, itu mungkin harus menunggu kita kembali nge-retest ke area trendline di sini dan kemudian membuat lagi semacam reversal pattern. Kalau itu yang terlihat, maka itu mungkin bisa dijadikan kembali sebagai short setup. Sama seperti apa yang kita bahas kemarin, di mana ini adalah trendline, yang saya katakan bisa teman-teman manfaatkan kalau misalnya mau cari peluang untuk scalping short. Ketika breakdown, ini adalah entry-nya, targetnya setidaknya nyampe ke 94.700-an. Which is yang telah kita hit gitu ya. Dan itu menjadi target pertamanya. So, teman-teman, saya rasa itu aja sih yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.